Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Penang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus dan kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga takut akan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kita berbuat menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Biarkanlah Engkau membentuk kelemah lembutan dalam hidup ini Tuhan. Kami sadar kami tidak akan pernah bisa terbentuk tanpa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan diri kami kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Dalam Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya. Jadi hidup dalam kelemah lembutan itu berarti orang yang lemah lembut itu orang yang halus, ya, orang yang tidak kasar, orang yang baik hati, orang yang tidak bengis, orang yang tidak marah, orang yang mudah dibentuk sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Saya sadar sebagai orang kolerik, saya harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Si kolerik ini harus tunduk kepada otoritas Allah. Kalau saya mengatakan tidak bisa, maka tidak akan bisa. Tapi kalau saya mengatakan, Tuhan bentuk saya sebagaimana yang Engkau, karena saya juga ingin mewarisi bumi. Dan saya juga mau disebut bahagia dong kan? Ya, mewarisi bumi terus bahagia kan enak. Artinya kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Masa kita tidak mau mewarisi bumi dan mau bahagia? Hidup kita kan tujuannya itu bahagia. Bahagia. Makanya bukan Tuhan, sabarlah hai hambaku yang setia, bahagialah engkau ya. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Kan itu yang kita nantikan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, setiap kita masuklah dalam kesukaan Tuhan. Sudah tersedia semuanya waktu di bumi ini kita menikmati yang seharusnya kita nikmati. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau yang orang yang hidup dalam kelemah lembutan itu, Alkitab katakan orang yang hidup dalam kelemah lembutan akan mewarisi bumi, ya, jelas. Dan disebut berbahagia. Maka dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Memang mudah orang yang lemah lembut? Tidak. Saya ini kolerik, enggak mudah itu. Bah, jangan bilang lah. Itu pergumulan. Kadang-kadang kalau sudah salah terlanjur, aduh Tuhan, ampunilah saya. Banyak gagalnya. Karena selama ini mempertahankan kolerik-kolerik aja. Haleluya. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu mau terus membentuk saya. Saya bilang kalau Daud itu mudah diajar Tuhan, mudah dibentuk oleh Tuhan. Saya juga ingin seperti itu. Kalau Daud, saya tidak ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud dalam hal, apalagi dalam hal
seks. Saya tidak suka itu. Ya, harus hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Tetapi yang mau saya katakan, ada hal-hal positif yang kita bisa ikuti dari Daud. Seperti yang kemarin saya cerita bagaimana Daud itu orang yang dipimpin oleh Roh Allah dan suka bertanya pada Tuhan dan kemudian melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya juga ingin katakan kepada Tuhan, saya juga ingin seperti itu. Walaupun saya kolerik. Tapi dalam hal keputusan memang tidak bisa ditawar-tawar. Memang harga mati. Selama itu menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, orang yang hidup dalam kelemah lembutan akan hidup rendah hati. Nah, kita tahu orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati itu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Bahkan dikatakan sama juga mewarisi bumi kalau Anda baca nanti dalam Mazmur 37 ayat 11 dan Mazmur 25 ayat 9. Anda akan menemukan bahwa hal yang indah yang Tuhan berikan. Bergembira ya, karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya sama kira-kira dengan tadi mewarisi bumi tadi. Tapi ini karena dikatakan berlimpah-limpah. Bergembira karena hal-hal yang Tuhan anugerahkan secara berlimpah-limpah kepada orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang lemah lembut yang merendahkan hati. Gampang? Enggak lah. Tapi Tuhan itu juga akan menolong kita untuk rendah hati. Saya seringkali mengatakan ini, kalau orang yang rendah hati itu sama seperti laut. Ya, laut itu berada di segala yang di tempat yang paling rendah di seluruh daerah. Ya, makanya air terus mengalir ke laut dari pegunungan, dari banyaknya bagaimanapun banyaknya sungai, dia akan katakan, oh aku menyerah, jangan lagi kirim air kemari. Tidak, dia tampung semuanya dengan senang hati. Dan kalau kita rendah hati di hadapan Allah, segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala hal yang baik dan indah akan kita nikmati dari Tuhan, sebagaimana firman Allah. Dan juga dia akan membimbing orang-orang yang rendah hati, yang mau taat. Dan bukan hanya itu, kepada orang-orang yang lemah lembut tadi, yang mau rendah hati ini, dia juga mengajarkan jalan-jalannya. Kalau dalam Mazmur 119 ayat yang ketiga, they do nothing wrong, they walk in his ways. Mereka tidak melakukan yang salah, tetapi mengikuti jalan-jalannya, berjalan di jalan-jalan. Orang yang rendah hati itu orang yang berjalan di jalan-jalan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah hatimu supaya ia meninggikan engkau pada waktunya. Jadi enggak kan tidak mengalami pembaharuan dari Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati. Dan itu sebabnya sebenarnya soal kelemah lembutan ini sudah lama saya tahu, tapi saya merasa saya belum bisa. Saya merasa belum bisa lemah lembut, ya. Ya. Tetapi ketika saya memeriksa kamus bahasa Indonesia, bagaimana orang yang lemah lembut itu, yang mau dibentuk, yang mau melakukan ini dan itu, saya katakan saya mau menerima ini dari Tuhan, ya. Saya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Jangan karena ketegar tengkukan saya nggak mau lemah lembut terhadap hal-hal yang harus kita lakukan. Tetapi terhadap hal-hal yang meremehkan firman Allah, kita tidak bisa lemah lembut. Tuhan saja murka. Jadi ada batas-batas yang harus Tuhan
lakukan dalam hidup kita, sehingga kita menikmati segala hal yang indah, yang baik. Dan yang terakhir, ini saya suka ini, sebenarnya satu khotbah ini. Dipilih Allah, dikuduskan Allah, dikasihi Allah. Jadi orang yang hidup dalam kelemah lembutan itu adalah orang yang dipilih Allah, dikuduskan Allah, dikasihi Allah. Oh, haleluya. Orang yang dipilih Tuhan itu ada beberapa hal yang orang-orang yang hidup berkenan, belas kasihan, berkemurahan, rendah hati, lemah lembut, kesabaran. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Tentu kita mau dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak ada yang tidak mau dikasihi oleh Tuhan. Ada pengudusan, ada pilihan Tuhan yang dilakukan. Dan karena kita mau dipilih, kita dikuduskan. Kalau kita nggak mau dipilih, ya dibuangnya kita. Kita mau menentukan hidup kita ini, menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau menyerahkan diri kita kepada setan. Kita hidup dalam dua kekuatan besar. Tapi saya mau dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sudah cukup bagi saya. Karena apa? Ketika kita dipilih, dikuduskan, dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang kita cari? Dan beberapa hari yang lalu saya bilang karena cinta. Tuhan mencintai saya mencintai Tuhan. Saya sering mengatakan saya sayang sama Tuhan. Saya cinta sama Tuhan. Bukan hanya sekedar lip service saya untuk mengatakan saya cinta Tuhan. Saya kasih, saya sayang Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tidak, saya tidak mengatakan dalam lip service saya. Tidak. Tapi saya sering mengatakan cinta saya kepada Tuhan. Kalau saya gagal, saya bilang Tuhan ampuni saya. Tapi saya mengasihi Tuhan. Itu bukan karena unsur kesengajaan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, mungkin orang di apa sana kita lagi main hujan-hujanan, kehujanan, lalu orang seenaknya mobil itu ya kadang-kadang kan kita nggak pakai mobil waktu hujan itu ya. Lalu mereka sudah hujan deras ya, basah lagi saat muka kita. Apa nggak bilang, aduh, kita akan bilang begini. Sampai saya bilang, kalau saya bukan mengagumkan diri, tetapi kalau saya menaiki mobil di tengah-tengah hujan yang berat, deras, nggak sampai hati saya seperti itu. Tapi orang-orang di sini, aduh, seenaknya. Pernah saya kejar sampai ke rumahnya. Minta maaf. Saya hanya bilang, saya nggak marah. Saya bilang begini, ingat ya, kamu tabur, kamu tuai. Ya Pak, maaf Pak. Kamu udah lihat begitu air, kamu seenak, membasahi seluruh tubuh. Pas kebetulan dia nggak akan lari kemana-mana. Karena dia harus melewati rumah saya, dan jalan itu jalan yang buntu. Kalaupun bisa dia harus tak bisa saya kejar gitu aja. Dan betul, saya bisa kejar dia. Dan setelah turun, saya datang, masih remaja lagi. Aduh, ya. Tapi saya bersyukur karena dia maaf. Berulang-ulang dia bilang, ya sudah, lain kali jangan diulang lah ya. Ya Pak. Itu kadang-kala kita marah karena apa? Perbuatan yang nggak sopan itu. Nah, kalau itu seperti itu ya, kita datang pada Tuhan. Tapi bukan kita kejar, kita bukan mau tempeleng, itu bukan. Kita mau bilang supaya menghargai orang pengendara yang seperti itu. Anda enak di mobil,
orang-orang. Bukan saya nggak punya mobil, bukan. Tapi ketika orang meminjam mobil saya harus naik motor, dan kebetulan hujan. Ya sudah, kita terima dengan ucapan syukur sampai basah-basah. Tapi kalau orang bisa, kita sudah lambat, sudah memberikan apa, masih dihantam saja. Ya, aduh. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah memperlakukan ini kepada orang-orang untuk membalaskan. Tidak. Kalau saya lakukan itu kepada orang-orang, apa bedanya saya dengan orang dunia? Dan orang itu belum tentu orang yang melakukan kepada saya, atau melakukan kepada orang yang belum tentu. Terus dosanya kita ya. Jadi orang yang hidup dalam kelemah lembutan, dia harus belajar untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, karena Allah itu kudus. Bukan berarti kita tidak bisa menegur orang. Kita bisa menegur orang, tetapi dengan cara yang kita, bukan ya, dengan cara-cara memaki, mencaci dan lain sebagainya, atau lalu tangan dan lain sebagainya, bukan. Ya, tapi dengan saya pernah dilalu tangan orang, tetapi saya tidak mau membalas, cuma saya peringatkan. Tangan saya terlatih, kaki saya terlatih untuk melakukan pukulan, tendangan. Tapi Tuhan Yesus saya nggak ngajar saya untuk memukul orang. Makanya saya tidak pernah mau memukul orang. Pernah sekali, kan sudah pernah saya ceritakan, sampai ke kantor polisi karena dia berupaya untuk membunuh saya, dalam arti betul-betul mau menghancurkan saya. Tentu saya masih diberikan negara untuk membela hak saya, dan itu pun saya sudah sangat-sangat menyesal karena langsung robek, hanya 1 kali pukulan robek itu kepala, dan langsung dia pisuk, dia lapor sama polisi. Polisi datang untuk kasih saya, dibawa ke kantor polisi. Saya bilang, menceritakan kronologisnya, dan pada akhirnya saya terbebas. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya, tapi kadang bisa terjadi. Daud enak-enaknya di suatu istana, lihat si Batseba mandi, akhirnya melakukan dosa. Ya. Nah, hidup itu adalah ingin kita menikmati kebahagiaan dari kelemah lembutan, dan ingin menikmati kelimpahan dari kelemah lembutan, ingin menikmati bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah, dikuduskan Allah, dan dikasihi Allah. Jadi itu sudah cukup bagi saya. Makanya sering saya katakan, aku mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan katakan semua karena cinta, karena cinta, karena cinta. Dan sering saya katakan, mulai saat itu sering saya katakan, karena cinta. Karena cinta apa? Dia mencintai saya, dia mencintai semuanya. Dan tetapi nggak cukup di situ, kita juga harus mencintai dia. Jadi semua karena cinta. Tuhan Yesus memberkati kita, dan semoga kita adalah orang-orang yang belajar dalam hidup dalam kelemah lembutan. Memang tidak mudah, tetapi biarlah kita belajar dalam tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami di dalam hidup dalam kelemah lembutan, sehingga kami menikmati kebahagiaan Tuhan, kelimpahan Tuhan, pilihan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan kami juga mau berdoa kepada yang sakit, apapun sakit penyakitmu. Aku memerintahkan dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan datang kepada mereka, engkau tidak mengenal jarak, mohon waktu, datanglah kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah-masalah dalam hidupmu, dalam kehidupan sehari-harimu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Masa-masa sulit ini Tuhan,
Tapi kami tetap percaya ada selalu jalan keluar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah tolong kepada kami. Mungkin di masa-masa sulit kami juga perlu berdoa, bernasar kepada Tuhan, kalau Engkau menolong, aku akan mungkin berpuasa atau apapun namanya lah. Ya, sekedar untuk berpuasa atau bernasar pada Tuhan. Tapi ingat, kalau engkau sudah bernasar dan Tuhan menjawab, bayar nasar. Karena Tuhan tidak suka kalau orang bernasar tapi dia tidak menggenapi nasar. Saya ada nasar seumur hidup, tetapi ada juga saya nasar saat-saat tertentu di mana saya mengalami pergumulan yang berat. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat orang-orang yang mengangkat tangan di hadapan-Mu, orang-orang yang sedang mengalami masalah kehidupan mereka. Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung dalam kehidupan. Dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhanlah yang menjawab mereka satu demi satu. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat kebaikan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semoga di pagi ini tetap semangat Tuhan, semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini ketaatan, takut Tuhan, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Mantap, mantap, mantap.